Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Kinana. Ketemu lagi ya. Di sekarang ini itu materi ke-9. Penjelasannya itu tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Baik, langsung saja di pembahasan pertama itu tentang awal masuknya Al-Quran ke dunia barat. Nah, masuknya Al-Quran ke dunia barat itu bermula dari interaksi antara umat Islam dan Eropa pada masa kemunduran Andalusia. Nah, setelah penaklukan Toledo, para sarjana Kristen itu mulai menerjemahkan teks Arab termasuk Al-Quran ini. Nah, ke bahasa Latin di bawah pimpinan Don Raimundo dan Petrus yang mulia. Tujuannya itu bukan untuk memahami tapi untuk membantah ajaran Islam. Nah, tokoh seperti Jones dari Damaskus itu menulis kritik terhadap Islam, sementara Robert Carton itu menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Latin. Di tahun 1136 sampai 1157 Masehi itu terjemahan pertama di barat. Nah, meskipun bernuansa negatif, dari sinilah awal kajian ilmiah itu tentang Islam di Eropa itu mulai tumbuh gitu. Yang kedua itu tentang perkembangan terjemahan ke bahasa Inggris. Proses penerjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris ini berkembang dari abad 17 hingga abad ke-20. Kalau abad ke-17, Alexander Ross itu menerbitkan kalian bisa baca ya di PPT-nya, bisa dilihat itu. Terus terjemahan pertama dalam bahasa Inggris, namun bersifat volumis. Nah, kalau abad ke-18, George Sale itu menerjemahkan langsung dari bahasa Arab. Karyanya itu menjadi sangat populer meski tetap bias. Di abad 19 itu terbit karya G.M. Rothwell dan Leha Palmer. Di Eropa, studi Islam mulai diajarkan di universitas. Abad ke-20, terjemahan makin ilmiah, terus dilakukan baik oleh orientalis seperti Al-Berri dan Bell maupun sarjana muslim lainnya. Nah, lebih dari 70 terjemahan diterbitkan. Di pembahasan terakhir itu ada dampak terhadap persepsi Islam di barat ini. Nah, pada awalnya penerjemahan Al-Quran itu menimbulkan citra negatif karena bias dan kebencian terhadap agama Islam. Namun, sejak abad ke-18, pendekatan itu mulai bergeser menjadi lebih ilmiah dan objektif. Nah, pada abad ke-20, penerjemahan itu justru menjadi jembatan dialog antar agama. Nah, banyak terjemahan non-muslim maupun muslim sendiri itu berusaha menampilkan Islam secara adil dan rasional. Nah, sekarang Al-Quran itu tidak lagi dilihat sebagai teks asing tapi sebagai sumber moral dan spiritual yang dihormati dalam kajian ilmiah di dunia barat gitu. Ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.